Halo, selamat malam. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan kubu pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Dan dari 8 hakim konstitusi, 3 hakim terbelah menyatakan berbeda pendapat. Hakim Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyatakan menerima permohonan kubu 1 dan juga 3, serta meminta menggelar pemilu ulang di beberapa daerah. Bagaimanapun putusan MK sudah bersifat final dan mengikat. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih. Mahkamah Konstitusi memenangkan Prabowo Gibran. Bersama saya Bram Herlambang akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024 Senin 22 April. Sidang putusan dilaksanakan di tengah pro dan kontra massa terhadap Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kepercayaan publik yang pulih terhadap MK mengiringi sidang putusan. Lembaga Survei Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara usai pemilihan umum 2024. Hasilnya, MK menempati posisi keempat di bawah tingkat kepercayaan kepada Presiden, TNI, dan Kejaksaan Agung. Survei dilakukan kepada 1.213 responden dengan margin of error sekitar 2,9%. MK sudah mulai kembali lagi ke tingkat kepercayaan yang lama dari segi urutan. Meskipun dari segi angka absolutnya belum. Menurut Jayadi, hal yang cukup menarik adalah responden yang mengikuti sidang sengketa Pilpres 2024 mayoritas percaya bahwa MK akan mengeluarkan putusan sidang yang adil. Atau dengan kata lain, semakin masyarakat mengikuti sidang MK, maka citra positif atau kepercayaan terhadap MK juga tercipta. Keterlibatan publik dalam proses sengketa Pilpres 2024 pun tinggi. Publik ramai-ramai mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Mahkamah Konstitusi telah menerima 47 amicus curiae hingga Jumat lalu. Meski demikian, tidak semua amicus curiae dipertimbangkan Hakim Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan hanya dokumen amicus curiae yang diterima MK hingga 16 April lalu saja yang dipertimbangkan dalam rapat permusyawaratan hakim. Jadi hari ini sudah tanggal 17 atau besok atau seterusnya itu kita terima, tapi tidak dipertimbangkan. Fajar mengatakan ada 14 amicus curiae yang dibahas oleh MK dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Dari 14 dokumen amicus curiae yang diterima, salah satunya adalah yang dikirimkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pada 16 April lalu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto datang ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan dokumen amicus curiae dan juga tulisan tangan pribadi Megawati yang berpesan agar pihak Majelis MK mengambil putusan yang dapat menjaga demokrasi di tanah air. PDI Perjuangan Jawa Tengah bahkan melakukan ziarah ke makam Raden Ajeng Kartini sebagai bentuk dukungan atas surat amicus curiae Megawati ke Mahkamah Konstitusi jelang putusan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai amicus curiae yang diajukan Megawati menggambarkan bahwa situasi saat ini memang amat serius. Kubu Prabowo Gibran sempat juga berencana mengajukan amicus curiae disertai aksi pendukung. Namun, rencana itu dibatalkan atas arahan calon presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta para pemilih dan pendukungnya tidak menggelar aksi apapun untuk menanggapi keputusan MK, termasuk rencana menghadiri aksi Jumat lalu. Saya, Prabowo Subianto, meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun. Prabowo mengaku tak ingin pendukungnya terpancing provokasi dari berbagai pihak.
Kericuhan massa pro dan kontra memang sempat terjadi jelang putusan MK. Masa aksi pro dan kontra terlibat kericuhan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Aksi saling lempar pun tak terelakkan. Sejumlah orang terluka dan dibawa ke mobil ambulan yang sudah siaga. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala meminta semua pihak untuk tetap menerima apapun hasil dari putusan majelis hakim. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kini saatnya kita masuk dalam segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum sejumlah data hasil survei hingga rangkuman putusan MK dalam perselisihan hasil pemilihan presiden. Kita akan lihat bersama datanya. Oke, kita akan tampilkan ini berdasarkan hasil survei nasional dari Indikator Politik Indonesia. Paling tidak ada 52,6% masyarakat yang mengetahui adanya sidang soal PHPU dan 47,4% ini mengatakan tidak tahu ataupun tidak mengikuti. Dan kita akan membreakdown dari data 52,6 ini. Kita akan lihat di slide berikutnya. Dari yang mengetahui dan juga mengikuti jalannya sidang, maka paling tidak ada 73,2% yang menganggap ataupun berkomentar percaya, dan kemudian kurang atau tidak percaya ada sekitar 23,9, kemudian tidak tahu ataupun tidak menjawab adalah 2,9%. Artinya masih mayoritas masyarakat mengatakan percaya ini kepada mereka yang cukup mengikuti begitu isu dan juga persidangan yang ada di MK. Kita akan lihat slide berikutnya. Oke, dari 72,9% kalau tidak salah datanya, maka sudah bisa di breakdown begitu dari masing-masing pasangan. Untuk yang percaya saja, kita bisa lihat dari kubu Anies Mohaimin ada sekitar 47,7%, kemudian 77,2% dari kubu ataupun pemilih dari Prabowo Gibran, sementara 70,8% dari Ganjar Mahfud menyatakan percaya terhadap hasil yang akan diputuskan oleh MK. Sementara kurang percaya atau tidak percaya, tidak tahu dan tidak jawab, ini juga bisa kita lihat bagaimana skemanya. Anies Mohaimin 47,3%, kemudian dari Prabowo Gibran 16,0%, kemudian Ganjar Mahfud 18,8% untuk kategori yang kurang ataupun tidak percaya. Kita akan lihat slide berikutnya. Oke, kita masuk dalam putusan. Ini yang kemudian tadi dibacakan oleh para hakim MK. Ini kemudian hakim MK menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh pemohon pertama, yakni kubu 01, yakni Anies Mohaimin, dengan dalil paling tidak ada 3 yang kami rangkum. Pertama adalah dugaan campur tangan Jokowi, kemudian KPU diduga tidak netral dalam tahapan verifikasi serta penetapan, dan kemudian perubahan syarat pasangan calon yang tidak sesuai putusan MK 90 tahun 2003. Tapi yang menarik adalah adanya dissenting opinion dari 3 hakim, yang juga kita dengarkan tadi, yaitu ada Saldi Isra, kemudian Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, yang paling tidak kalau kemudian masih kita ingat, salah satu dari poin dissenting opinionnya dari Saldi Isra maupun Arief Hidayat mengatakan bahwa memerintahkan untuk menyelenggarakan pemilihan ulang di beberapa daerah yang mayoritas adalah di Pulau Jawa. Ini yang mereka sebutkan dalam poin dissentingnya begitu. Kita akan lihat untuk berikutnya. Permohonan kedua adalah dari Ganjar Mahfud, ini juga kemudian ditolak oleh MK. Paling tidak ada 2 dalil, yaitu anggapan ketidaknetralan dari Bawaslu dan kemudian soal nepotisme Presiden Jokowi dalam memenangkan paslon nomor urut 2. Dan kemudian masih sama dengan gugatan sebelumnya, ada juga dissenting opinion dari 3 hakim MK kali ini. Dan ini yang tentu menjadi pertanyaan, bagaimana setelah putusan? Putusan dari MK adalah mengikat dan kemudian tetap, yang artinya MK kali ini sudah memenangkan Prabowo Gibran, dan bagaimana kemudian konstelasi ke depan, apakah masih akan membahas soal bagaimana dinamika yang di MK atau kemudian sudah move on dan beranjak untuk membahas berikutnya dan kemudian sampai pada pemerintahan yang baru nanti. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio tentunya, tapi kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Political Show.
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Nantinya pemilu Pilpres bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan. Anda masih bersama kami dalam Political Show dan saat ini saya akan menyapa para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa yang dari sebelah kanan terlebih dahulu. Saya ingin menyebut sayap kanan, tapi kok enaknya sebelah kanan aja ya. Pertama adalah tim hukum Anies Mohaimin, Bang Refli Harun. Kemudian tim hukum Ganjar Mahfud, Bang Vincentius Medrova. Selamat malam, Bang Refli. Selamat malam. Bang Vincent. Ini sepertinya lelah sekali karena dari pagi dari MK. Dan yang sebelah kiri saya, ini juga dari pagi di MK saya lihat. Pertama adalah tim pembela Prabowo Gibran, ada Bang Fahri Bahmid. Kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prahitno. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Saya juga dari pagi di MK. Ini mengawal semua. Dan tidak hanya para narasumber yang ada di studio, saya akan sapa juga ada mantan Hakim MK Idewa Gede Palguna. Selamat malam Pak Palguna yang tersambung dari luar studio. Selamat malam semuanya, Mas Bram. Makasih. Baik. Kabar baik, Pak Palguna? Ya, sampai hari ini masih kabar baik lah. Oke, baik-baik. Ini yang saya akan tanya nanti seperti apa. Tapi sebelum saya tanyakan kepada narasumber, kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Hakim MK berikut ini. Memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berlandaskan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berlandaskan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan itu tadi statement dari Ketua MK Soehartoyo. Dan sebelum saya tanyakan tanggapan kepada narasumber, saya akan sapa terlebih dahulu teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Podomoro. Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih. Nanti saya akan tunggu statement dan pertanyaannya kepada narasumber kita yang ada di studio. Tapi saya langsung saja, saya akan minta tanggapan dari Bang Refli terlebih dahulu. Bang Refli, dengan kemudian permohonan yang kemudian ditolak oleh seluruh hakim MK begitu, tanggapan dari 01 seperti apa Bang? Ya, pertama saya harus koreksi dulu, bukan seluruh hakim MK, 5. 5, karena ada dissenting begitu ya? Oke. 3 yang terima. Saya tadi tidak mau ke sini sebenarnya, tapi karena ada dissenting opinion, nah saya mau ke sini. Ada celahnya. Paling tidak saya bisa mewakili cara berpikir dissentingnya kan, karena itu kan dissenting itu mengabulkan kita ya. Pak Arief mengatakan mengabulkan semua dalil, kemudian Ibu Eni dan Pak Saldi mengatakan mengabulkan dalil soal bansos dan aparat terutama. Nah ini menarik sebenarnya. Ada satu paradigma yang disorongkan Saldi yang menurut saya, kalau tidak pakai cara berpikir Saldi, maka seumur hidup perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres ini itu tidak akan pernah dikabulkan karena berat sekali. Untuk kemudian standar yang dipakai kan seperti standar pengadilan negeri dan pengadilan perdata pidana. Sementara kita tahu time frame-nya 14 hari kerja. Kemudian tadi kan ada katakan tidak disertai saksi dan ahli lah. Saksi dan ahli dibatasi 19 orang cuma, nggak boleh lebih dari itu. Dan pemeriksaannya cuma 1 hari. Ketidakleluasaan itu ya kemudian? Iya, karena itu menurut saya memang ada persoalan antara hukum acaranya ya dengan kemudian maksud dihadirkannya Mahkamah Konstitusi. Nah, Hakim Saldi Isra itu memberikan jembatan yang menurut saya barangkali perlu untuk pikiran kita ke depan.
yaitu dia mengatakan bahwa seharusnya persidangan itu lebih berfungsi memberikan keyakinan kepada hakim, bukan kemudian memeriksa satu demi satu dalil dan alat bukti seperti pengadilan negeri. Sehingga kalau hakim merasa yakin bahwa misalnya bansos itu memang digunakan untuk pemenangan, aparat dikerahkan untuk pemenangan, ya bagi Hakim Saldi Isra kan dia cukup untuk mengatakan bahwa dalil itu terbukti. Dan dia kaitkan dengan maksud dari pemilu yang luber dan jurdil, perintah konstitusi pasal 22E tersebut. Nah, ini menurut saya hal yang sangat menarik, demikian juga Bu Eni dan Arief Hidayat ya. Tetapi saya tadinya berharap dan berpikir ya, kalau patokannya adalah putusan Gibran, saya berpikir yang kita bisa 4-4. Kita berpikir tadi sudah di tangan Pak Soehartoyo, Ketua MK, kemudian Pak Saldi Isra, Wakil Ketua MK, kemudian Hakim paling senior Arief Hidayat. Nah kita bertanya siapa lagi satu hakim untuk mengabulkan permohonan kita. Karena cukup 4 karena ada ketuanya. Ternyata Eni Nurbaningsih yang tadinya kita anggap kita bisa pro dan kita mengabulkan kita ternyata lari. Jadi secara keseluruhan membuat kubu Anda kecewa begitu? Dengan ternyata 4-4 jadinya 5-3 begitu Bang? Ya kalau kita bicara kecewa ya pasti kecewa. Namanya kalah masa senang ya kan. Tetapi banyak pembelajaran di sini. Hanya saja memang ada aspek-aspek non hukum yang sebenarnya saya selalu mengimajinasikan ya. Apakah ada aspek non hukum? Karena bukan apa. Hal seperti ini nih nanti Pak Palguna ini perlu juga memperhatikan. Udah bocor duluan. Jadi sehari sebelumnya kita udah tahu tuh posisinya 5-3 atau 3-5. Cuma kita tidak persis saja siapa orangnya. Itu informasi yang didapatkan persis seperti ini? Yang 3 adalah 3 nama itu yang Anda dapatkan? Saya tidak mendapatkan 3-5 dengan nama, tetapi hanya menganalisis. Jadi bukan bocor dong Bang, kalau analisa Anda? Loh, kalau dikasih tahu orang kan bocor namanya. Jadi bukan analisa Anda, tapi ada yang kemudian membuat... Yang saya analisis itu adalah siapa saja 3 itu. Ya kan? Tapi 35, Bosman Mardigu ngomong posisi 35. Ini kubu Fahri sudah nonton bareng. Biasanya kalau dia ada informasi kalah nggak mungkin nonton bareng. Tapi ini kan hal-hal meta yuridis yang tentu bukan saya dan Fahri yang menyelesaikannya. Tapi bagi pembelajaran ke depan, menurut saya hal-hal seperti ini nggak apa-apa lah diungkap ya. Saya kalau nggak kecewa, tapi kan bagaimana governance pemilu ini ke depan kita perbaiki. Sebagai contoh misalnya, lucu ketika pertimbangan 5 hakim itu. Kita di putusan dulu Bang, nanti akan mengarah ke sana. Kalau begitu saya ke Bang Vincent, dari kubu 3 yang kemudian juga ditolak, samakah kemudian paling tidak tanggapannya seperti Bang Refli? Ya pertama-tama ini kan sudah ada putusan, kita sudah mendengar, tentu kita menghargai putusan itu. Kita mengucapkan kepada Prabowo Gibran selamat atas memenangkan Pilpres 2024 dengan komposisi 5-3. Tentu kalau dari aspek itu perdebatan soal di MK kita sudah selesai, tapi ada catatan yang sangat penting di mana dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini ada hal-hal yang memang sangat baru, terutama berkaitan dengan dissenting opinion ini. Dissenting opinion ini baru saja terjadi di dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kita, khususnya berkaitan dengan PHPU Pilpres. Untuk Pilpres ya. Itu statement Pak Mahfud juga tadi begitu ya? Betul, tentu. Kalau kita sebagai seorang advokat ini, sebagai seorang lawyer, ya kita merasa terhormat meskipun kalah dari sisi komposisi suara, tetapi dari sisi value, perjuangan value yang kita perjuangkan, sangat terlihat dengan apa yang sudah disampaikan oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Ada pesan penting 3 hal yang perlu kita catat di situ. Pertama adalah mengenai politisasi bansos, dan ini menurut 3 hakim ini adalah terbukti ya. Tentu kalau kita berdasarkan pada politisasi bansos, maka tuduhan ini
dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Dan tentu ini menjadi catatan penting dalam dissenting opinion ini, karena dalam waktu yang dekat ini akan ada pilkada serentak. Dan ini menjadi momen penting dalam pembaharuan hukum kita dan juga dalam pembaharuan kepemiluan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan adanya ketidaknetralan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini disorot penting juga oleh 3 hakim konstitusi kita ini. Nah, kalau berbasis pada ketidaknetralan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemilu ini, tentu ini sangat berbahaya dalam proses-proses demokrasi kita dan juga dalam hal kualitas pemilu kita. Gitu. Dan yang ketiga, kita melihat tadi disorot berkaitan dengan soal krisis etik ya, karena menurut Prof. Eni bahwa berkaitan dengan etik ini harusnya ini beririsan sama dengan rule of law gitu ya. Jadi rule of law seharusnya berdasarkan pada rule of etik. Nah, ini poin penting kita, sebagaimana juga menjadi konsensus bersama kita di dalam reformasi kita berkaitan dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga berdasarkan pada etika dan moral. Itu juga poin penting. Yang kemudian juga disampaikan oleh Hakim Arief Hidayat kalau tidak salah. Betul. Poin itu ya tadi. Sedikit singkat saja, Bang. Ya, sebenarnya dari putusan MK itu yang didukung oleh 5 hakim, terbukti bahwa Presiden Jokowi melanggar etik sesungguhnya. Betul. Disebutkan. Tetapi karena etika itu bukan hukum dan tidak ada aturannya, maka kemudian MK hanya merekomendasikan ke depan. Baik. Diatur yang begitu-begitu. Kita tahan dulu. Rekomendasi itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kenapa tapi sebelum MK nggak selesaikan di sidangnya sendiri? Mungkin itu menjadi PR untuk berikutnya begitu ya. Tapi sebelum saya tanyakan ke Bang Fahri begitu bagaimana tanggapannya, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Hakim Konstitusi Saldi Isra berikut ini. Keyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Ya, ini menarik, kalimatnya adalah seharusnya memerintahkan begitu Bang Fahri. Saya minta tanggapan Anda, Bang. Memerintahkan apa maksudnya ini? Pemilihan ulang kan tadi katanya, kalau kemudian hasilnya, tapi ternyata kalah jumlah begitu Bang. Iya. Iya, ini menarik sebenarnya ya. Persidangan ini setelah kita melakukan pencermatan secara mendalam dalam seluruh rangkaian persidangan ini, khususnya untuk hari ini ya, pada saat pembacaan putusan itu, jujur banyak hal-hal baru yang sebenarnya kita simak secara kadang-kadang itu luar biasa juga ya. MK itu melakukan terobosan seperti itu. Misalnya begini, dalam putusan itu sebenarnya banyak rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan itu ada 2 hal yang berkelindang sekaligus. Apakah itu berangkat dari satu fakta yang salah, ataukah berangkat dari satu keadaan yang memang tidak terjangkau oleh hukum? Itu pertanyaan hipotesanya seperti itu. Nah, kalau menurut hemat saya setelah kita melakukan pendalaman ya, mencermati setiap kata, bahasa, diksi yang dipakai dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tadi, reasoning yang dibangun oleh hakim itu, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya ada aspek yang tidak teratur, ada yang tidak terjangkau oleh rules yang ada saat ini. Misalnya ada dalil dalam permohonan pemohon itu bahwa ada misalnya pemerintahan ya atau lembaga kepresidenan Jokowi itu melanggar atau diduga melanggar TAP MPR nomor 11 2098 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan seterusnya, atau penyelenggaraan negara yang berpegang kepada etik bernegara gitu kan. Nah sekarang kalau itu yang terjadi atau kalau itu situasinya, kira-kira Mahkamah Konstitusi harus merumuskan putusan atau mengadilinya dengan cara apa? Sedangkan itu paradigmanya adalah paradigma etik. Paradigma etik itu makanya ini sangat bersesuaian dengan misalnya hasil riset, hasil penelitian, bahkan juga Prof. Jimli sudah mengungkapkan awal-awal bahwa
memang bangsa ini membutuhkan satu peradilan etik. Peradilan etik ini untuk apa? Untuk menjembatani soal-soal yang memang tidak terjangkau oleh hukum. Misalnya oleh hukum pemilu, oleh undang-undang MK, oleh konstitusi dan segala macam. Jadi tidak mungkin kita memaksa MK untuk Anda tolong untuk mengadili soal-soal yang berkaitan dengan pelanggaran etik. Itu sangat luar biasa abstraknya itu. Bagaimana kira-kira saya bisa membayangkan bahwa lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang memang mandatnya itu spesifik untuk mengadili hukum. Jadi maksud Anda ini salah sasaran kemudian dalilnya? Bukan salah sasaran, MK menganggap bahwa ada fenomena itu. Tetapi kalau itu mau ditimpakan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bilang jangan ke saya dong. Ya kan? Jangan misalnya pembentuk undang-undang itu ya tidak ada political will untuk bagaimana mengatur, bagaimana mengarrange kembali ya pengaturan atau hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Tapi seolah-olah mahkamah ini menjadi tempat keranjang sampah untuk mengurai soal-soal seperti itu. Itu menarik. Saya tahan di situ. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya. Sehingga dalam putusan itu sendiri ada corak rekomendasi gitu. Makanya ada putusan tadi itu mengcover hal-hal yang sifatnya faktual, ada juga hal-hal yang bersifat rekomendatif untuk apa? Perbaikan tata kelola pemilu. Dimintakan kepada pembentuk undang-undang untuk misalnya mengamandemen kembali undang-undang pemilu untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Artinya dissenting tadi akan menjadi lebih pas itu. Enggak, saya nggak ngomong dissenting dulu. Saya ngomong putusan utuh dulu ya. Saya belum ngomong dissenting. Jadi putusan utuhnya seperti itu, bukan dissenting. Dalam putusan yang 5 orang hakim itu rekomendasinya seperti itu. Satu, pembentuk undang-undang untuk harus memperbaiki undang-undang pemilu sepanjang berkaitan dengan tata kelola pemilu yang lebih tepat sasaran, katakanlah seperti itu. Yang kedua, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU juga harus memperbaiki performa, katakanlah seperti itu, tata kelola yang baik, yang adaptatif dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Bawaslu juga dimintakan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan pemilu agar barangkali setiap rekomendasi yang dilahirkan itu berangkat dari satu kajian yang terukur, yang kredibel dan seterusnya. Karena mahkamah menangkap bahwa ada fenomena seperti ini tapi tidak kompatibel dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada mereka. Karena salah satunya adalah poin pentingnya adalah adanya semacam vakum reh, adanya satu kekosongan hukum. Sehingga dengan demikian MK mengatakan ke depan itu harus perbaiki ini berangkat dari sini. Itu positifnya seperti itu kira-kira. Jadi dengan demikian saya anggap bahwa putusan ini sangat prospektif dalam rangka untuk meletakkan pada bagaimana mendesain ulang atau bagaimana membangun desain tata kelola pemilu yang lebih kredibel dan tentunya memastikan keadilan dan kepastian itu betul-betul terjaga. Oke, saya minta tanggapan Bang Refli. Jadi artinya ini akan bersifat rekomendasi yang kemudian tadi dikeluhkan ya Mahkamah Konstitusi bukan keranjang sampah begitu Bang? Ya kita udah bosan dengan yang begitu itu. Kita frankly speaking ya. Karena setiap putusan MK selalu kasih petata petiti ke depannya begini begitu. Sejak 2004 begitu. Setiap PHPU begitu? Iya, ada Pilpres ya 2004, 2009, 2014, 2019. Menurut saya ya MK pastikan saja apakah sebuah tuntutan atau permohonan itu yang didalilkan itu melanggar konstitusi atau tidak. Kan MK the guardian of the constitution sesungguhnya. Jadi sebenarnya kalau kita memaksakan untuk misalnya menyidangkan dengan basis hanya undang-undang saja, ya itu seperti Hakim Salih dikatakan, ya bisa gagal kita. Karena walaupun misalnya undang-undang itu dibuat selengkap-lengkapnya, selalu ada loopholes, selalu ada celah untuk kekosongan tadi ya. Kalau seandainya MK terjebak pada hal-hal teknikal seperti itu, maka fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, hilang nantinya. Padahal MK sejak awal mengatakan apakah sebuah fenomena itu, pelanggaran tersebut sudah mengganggu azas-azas pemilu yang jujur dan adil atau tidak, atau luber jurdil. Jadi pertanyaannya melengkapi kekosongan tadi atau kemudian ada kemauan untuk lebih melakukan MK kembali pada hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal konstitusi. MK harus tegas bahwa masalah yang diajukan kepadanya itu kalau dia aspeknya kualitatif kan begitu kan, ada kuantitatif ada kualitatif. Kualitatif apakah ini berkualitas sebagai pelanggaran konstitusi atau tidak? Ya kan? Kalau dia kuantitatif berkualitas sebagai angka yang memang signifikan atau tidak. Jadi tegas. Nah MK kan dalam putusan hari ini dia menegaskan bahwa dia tidak hanya angka-angka hitungan. Dia hanya mengembalikan apa yang sudah dia putuskan sejak 2004 yang kemudian di-challenge oleh 02 seolah-olah MK nggak boleh angka-angka. MK mengatakan kami punya kewenangan itu, makanya eksepsi ditolak. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sampai pada pertanyaan apakah semua fenomena yang disodorkan ke MK itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dalam bahasa kami mengkhianati konstitusi dan prinsip pemilu yang
bebas, jujur, dan adil. Karena 3 kata itu yang kita tonjolkan. MK tidak menjawabnya secara, menurut saya secara memuaskan. Karena MK akhirnya lari kepada protolan-protolan itu. Fenomena-fenomena kecil, pembagian duit, pernyataan kepala desa, dan lain sebagainya. Padahal dia harus menjawab apakah sebuah fenomena yang disodorkan tersebut cukup kualitas untuk dikatakan ada pelanggaran konstitusi. Saldi Isra merasa cukup untuk 2 hal, bansos dan keterlibatan aparat. Eni Nurbaningsi juga cukup. Arief Hidayat lebih gila lagi. Semua katanya cukup. Semua dalil Bang Refli. Saya minta tanggapan dari Pak Palguna kalau begitu, Pak Palguna. Jadi artinya masih dianggap ada kekosongan begitu Pak, apalagi di soal etik yang kemudian masih belum ada aturannya dan belum bisa kemudian diputuskan oleh Hakim MK. Pak Palguna. Apanya yang kosong nih? Saya pusing juga nih kalau dengar anunya ya. Gini, sebenarnya tadi Refli sudah memulai dengan pernyataan yang bagus. Ini kan ada gap antara apa yang dimaui, katakanlah oleh para pemohon, dengan hukum acara. Kalau memang Mahkamah Konstitusi misalnya katakanlah memang dikehendaki untuk menjadi the guardian of the Constitution, sebagaimana yang disampaikan oleh Refli tadi. Pertanyaan yang paling inti kan, cukupkah kalau untuk fungsi yang fundamental itu diberikan waktu penyelesaian 14 hari? Kan impossible itu. Nah, maka itu mengapa 14 hari, kan pertanyaannya begitu. 14 hari itu karena ada asumsi di situ. Persoalan-persoalan lain di luar soal hasil itu sudah selesai. Itu makanya jadi 14 hari. Anda terbayang nggak kalau 14 hari kemudian harus membuat, katakanlah, kalau saya suka mengatakan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya dalam soal pengujian undang-undang, tapi terutama dalam soal pengujian undang-undang, kan sifatnya doktriner. Cukup nggak waktu 14 hari untuk membuat pertimbangan yang doktriner itu dalam rangka menjadi the guardian of the Constitution? Jadi bukan sekedar soal pretel-pretel begitu gitu loh kalau saya. Artinya kalau kerangka berpikir Refli tadi itu kita pinjam. Nah, dengan mengkaitannya dengan hukum acara. Jadi saya membenarkan pernyataan Refli tadi itu bahwa ada gap antara yang dikehendaki paling tidak dalam hal ini oleh pemohon, atau yang diasumsikan bahwa itu seharusnya menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi, dengan kenyataan bahwa dia hanya diberikan waktu 14 hari untuk memutus itu. Nah kan itu nggak logis kan? Coba Anda bayangkan gimana membuat. Pak Palguna, jadi yang kemudian menjadi penghambat itu adalah waktunya yang pendek tadi 14 hari, atau kemudian secara aturannya untuk MK sendiri yang sangat terbatas, bahwa tidak ada aturan soal etika, kemudian yang tadi juga Bang Fahri sampaikan, Bang Refli sampaikan begitu Pak Palguna? Nggak ada, bukan soal etik. Kalau soal etik kita, apa yang kita mau adili di situ? Kan ini soal lain ya. Kan bukan itu masalahnya menurut saya. Coba kita kembalikan kepada fungsi Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam pasal 24C ayat 1 itu kan salah satu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah itu kan ya oke lah, misalnya kita tidak terikat pada persoalan original intent, karena saya pun tidak terlalu menganut paham itu gitu ya kalau saya sendiri. Tetapi kan yang menjadi masalah sekarang itu sebenarnya kan sudah diingatkan sejak tahun 2019, yang kata Refli itu bosan udah mendengar petata petiti itu kan gitu. 2019 bahwa kalau ini tidak dilaksanakan ya baru kemudian MK akan mengambil itu. Artinya kan dia tetap akan menjadi membawa bagaimana harusnya pemilu itu pada relnya, tetapi fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang lain itu mestinya berjalan juga. Nah, oleh karena itu, maka kalau MK lalu menyoroti keberfungsian, seharusnya berfungsinya lembaga-lembaga itu, bukan salah dong. Bukan salah juga dong. Kan memang itu desainnya gitu loh. Apakah itu yang dimaksudkan tadi adalah soal tidak berfungsinya pengawasan di DPR, Bawaslu, dan KPU yang tidak maksimal begitu, Pak Palguna? Ya, kan misalnya kalau ada persoalan-persoalan yang dipertentangkan misalnya, ada pelanggaran bansos. Ini langkah hukumnya gimana? Mestinya kan sudah selesai itu. Ada lembaga yang menyelesaikan itu. Kemudian ada soal-soal administratif, misalnya yang sangat mengganggu. Itu kan harusnya juga selesai. Tidak lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka 14 hari itu memang menjadi realistis gitu loh, yang saya maksud. Tapi kalau
semua yang kita argumentasikan tadi, terutama ya, saya bukan tidak setuju ya. Misalnya yang disampaikan oleh Refli itu ya, mau kita tuju, itu yang saya katakan tidak realistis dong kalau cuma 14 hari. Tapi memang ada persoalan dilematis itu. Persoalan ketatanegaraan ini kan tidak boleh juga terlalu lama dibiarkan mengambang tanpa kepastian. Karena ini menyangkut soal penyelenggaraan ketatanegaraan dan itu membutuhkan kepastian segera gitu. Nah, saya kira ruang bermainnya ada di sana kalau menurut saya. Oke, jadi artinya seharusnya ada undang-undangnya begitu, Pak Palguna, yang kemudian bisa melengkapi tadi. Ya, hukum acaranya tergantung desainnya sekarang kita mau kemana. Kalau kita maunya memang MK tidak hanya ya seperti yang sering diplesetkan mahkamah kalkulator gitu ya. Kalau memang tidak mau seperti itu, ya harus ada desain ulang dong. Masa cuma 14 hari gitu. Baik. Oke. Nah, itu kan faktanya seperti itu. Tapi kalau memang asumsinya tetap seperti tadi bahwa ada lembaga-lembaga lain yang menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga di MK tinggal persoalan hasil, maka 14 hari itu menjadi realistis. Gitu. Baik. Oke, itu akan menjadi pertanyaan juga ke Mas Adi begitu ya. Kalau kemudian tadi dikatakan yang tidak berjalan maksimal, salah satunya adalah legislatif karena pengawasannya tidak maksimal, secara aturan juga legislatif yang seharusnya mengeluarkan aturan itu. Artinya menurut Anda, bisakah kemudian mengingat hari ini saja, ini konstelasinya langsung berubah gitu setelah putusan MK keluar? Tapi jangan langsung jawab Mas Adi, karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show dan saya langsung ke Mas Adi Praitno kalau begitu. Mas Adi, jadi kalau memang ada kekosongan hukum di sana, 14 hari dianggap sangat sempit begitu, berarti artinya soal political will dong. Mungkin nggak itu, Mas? Ya, Bu, ini bukan soal political will. Jangan-jangan memang elit di negara ini bikin segala sesuatu bisa diakal-akalin. Dan serba mudah untuk bisa dimanipulasi. Jangankan soal bansos ya, contoh ini ya. Soal politik uang saya selalu bicara dari awal. Ini tidak pernah tegas kok dalam undang-undang pemilu diatur. Kan yang dimaksud dengan politik uang itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itu masuk dalam list daftar larangan dalam kampanye. Mestinya ada pasal khusus yang bicara tentang politik uang. Misalnya pasal 200, politik uang 1, kasih sembako, apapun niatnya, mau masuk surga ataupun mau mempengaruhi pemilu, kalau jelang pilpres itu adalah politik uang. Yang atau kedua, harus bansos. dibatasi kemudian. Bu Eni kan menjadi salah satu catatannya tadi kemudian. Betul, misalnya bansos. Kalau itu dilakukan sebulan 2 bulan jelang pilpres, dilakukan oleh petahana, masuk kategori politik uang. Siapapun yang melakukan tindakan itu harus diaudit secara investigatif. Itu kan bagus. Di undang-undang pemilu kita tidak ada. Bansos, perdebatannya panjang, Pak. Ini adalah pro rakyat, seharusnya mendapatkan, tidak ada hukum yang dilanggar dan seterusnya. Jadi perdebatan bansos itu kemana-mana, mulai dari aspek hukum sampai aspek etika, termasuk niat, apakah niatnya masuk surga ataupun tidak. Jadi panjang ceritanya. Limitasi-limitasi semacam inilah yang sepertinya membuat kenapa setiap persoalan-persoalan terkait dengan sengketa hasil pemilu, terkait juga dugaan pelanggaran pemilu itu tidak bisa diungkap. Nah yang kedua, ini pelajaran sebenarnya. Ini bukan hanya untuk 1 atau 3 paslon ya, tapi bagi siapapun yang ingin bertanding di pilpres, kalau ada indikasi pelanggaran dan kecurangan pemilu, jangan nunggu MK. Bukan hanya soal keranjang sampah, tapi memang kewenangan terbatas. Ini harus dibuktikan di Bawaslu. Itu adalah salah satu tempat kenapa Bawaslu itu dibentuk untuk mengungkap semua dugaan-dugaan kecurangan TSM, kemudian pelanggaran, kemudian mobilisasi aparatus kekuasaan di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita cek sejak 2004 sampai sehari ini, semua apapun yang terkait dengan dugaan yang disebut dengan TSM tidak pernah direspon oleh MK dengan begitu banyak dalil, dengan begitu banyak argumen. Saya ingat 2019 yang lalu ketika kubu Prabowo dan Sandi menggugat kubunya Jokowi Maruf Amin, pertama yang digugat Citung ditolak. Nggak ada persoalan kok dengan Citung. Yang digugat misalnya karena wajah Jokowi dan Maruf Amin muncul di anak perusahaan BUMN, ditolak. Karena sering muncul juga di media-media mainstream, ditolak. Berarti artinya kalau mundur dari itu ya pengawasan dari legislatif begitu, Bang? Ya minimal Bawaslu itu diperkuat. Dan jangan hanya menunggu bola itu datang dan dilaporkan. Kan per hari ini orang melihat Bawaslu ini kan layak mutu wilayah ya. Ada tapi kelihatan tidak ada. Sekalipun ada laporan jelas-jelas itu bagian dari politik uang,
menggerakkan kekuatan politik, tapi itu kan itu tidak ditindak. Oke, baik. Ada saat kampanye, ada orang ngasih susu, ngasih sembako, itu bukan politik uang, coba kau bayangkan. Ini kan ngeri, Pak. Itu jelas-jelas tujuannya adalah dapat simpati, disukai oleh rakyat. Dan kemudian dia berharap nanti akan dipilih. Dan ini akan terulang di 2029. Dan ini potensial bisa dilakukan oleh siapapun. Limitasi-limitasi semacam inilah yang sepertinya kita harapkan dalam setiap pemilu bisa diungkap. Sampai kiamat sekalipun kalau model klausul regulasinya semacam ini akan agak sulit. Pun tadi Pak Saldi mengatakan kita tahu bersama ada asapnya tapi titik apinya tidak ketahuan. Begitu. Bahkan jauh lebih ekstrim, Pak. Ini ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Soal pemilu jujur yang adil itu, menurut saya itu cukup mewakili bahasa-bahasa yang kecewa, karena Mahkamah Konstitusi misalnya tidak mengungkap begitu detail persoalan dugaan indikasi-indikasi kecurangan itu. Oleh karena itu bagi saya memang kalau kita selalu berharap MK itu per hari ini diharapkan akan mampu memberikan expose, mengungkap segala dugaan agak rumit. Karena MK itu separuh dari gugatan 1 dan 3 adalah institusi yang paling banyak digugat dan paling banyak disebut, Pak. Kan tidak mungkin MK itu akan mengoreksi dan mengutuk dirinya sendiri. Itu saja kuncinya. Oke, tapi sebelum lanjut kita akan dengarkan terlebih dahulu. Kami punya statement dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kita akan dengarkan bersama berikut ini. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Konklusi, Mahkamah Konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili, kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Puaskan saya sebelum ke MK, yang saya sudah bilang, sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Oke, saya ke Bang Raffi. Tadi mau menanggapi apa dan termasuk itu tadi kalau Pak Mahfud mengatakan ini teater begitu, Bang? Iya memang teater. Tapi bukan teaternya. Jadi gini, kita akan serius nih. Sebenarnya begini, ada residu tetap. Jadi tadi kan Bung Adi mengatakan ya fungsikan Bawaslu. Ada dua soal. Itu Bawaslu sudah menerima pengaduan yang ceto welo-welo, enggak dikatakan melanggar. Misalnya kita tunjukkan pengerahan aparat desa ke GBK. Itu dianggap tidak melanggar. Yang kedua, bagi-bagi susu Car Free Day, enggak melanggar katanya. Gus Miftah bagi-bagi duit, enggak melanggar. Kok kita lemah sekali dalam hal investigatif hanya untuk menggunakan sedikit logika bahwa itu kaitannya pemilu semua. Enggak ada orang kasih charity tiba-tiba kasih uang dalam musim pemilu kalau tidak ada kaitannya dengan money politik. Itu satu. Nah yang kedua adalah kalaupun itu ditindak, itu kan yang ditindak orangnya, ya kan? Tapi kan damage-nya itu kan bisa membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Orang bagi-bagi duit di banyak tempat misalnya. Bagi-bagi bansos di banyak tempat. Kita bisa saja melakukan pendekatan pidana pemilu, yaitu yang bagi bansos, bagi money politik dihukum. Apakah selesai untuk pemilu yang jujur dan adil? Kan tidak. Karena damage-nya, dampaknya, kerusakannya kan sudah terjadi. Kan nggak bisa kita rehabilitasi. Nah itu pertanyaannya ketidakjelian tadi atau apa? Ya tidak jeli saya kira MK-nya. Kecuali kalau angka. Kalau misalnya dia nyurangi angka, bisa diselesaikan di tahap di bawah Mahkamah Konstitusi. Balikin angkanya. Tapi kalau yang money politics dampaknya, kemudian bansos dan lain sebagainya, orangnya bisa dihukum,
tapi dampaknya sudah kemana-mana. Oke. Oke. Bagaimana kalau yang terlibat itu kekuasaan istana misalnya? Berani nggak kira-kira Bawaslu? Atau ejekuat nggak? Siap nggak? Cukup nggak kemampuan dan kekuatan Bawaslu untuk memproses itu sebagai kuasi peradilan misalnya? Oke, baik. Nggak bisa. Karena itu menurut saya memang residonya tetap harus banyak. Tetap banyak ketika harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan judul bahwa sudah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius. Nah, menurut saya ke depan MK harus tegas. Kalau Anda bawa ke MK bukan lagi yang protolan begitu. Tapi isu-isu konstitusionalitas apa yang Anda mau bawa yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Tetapi kami yang akan menyelesaikannya. Termasuk tadi dampak dari bansos, dampak dari money politik. Orangnya silakan penjarakan. MK kan tidak mau menjarakan orang. Tetapi dampak itu akan kami ukur apakah sudah mengganggu pemilu yang lu berjanji. Tapi bukankah itu akhirnya harusnya lebih detail pada dalil pemohon begitu Bang? Untuk kemudian Tidak, itu seperti kata Hakim Saldi Isra, cukup kita ungkapkan satu fenomena dan apakah hakim diyakinkan bahwa terhadap fenomena tersebut telah terjadi pelanggaran konstitusi atau tidak. Nah, karena itu hakim yang harus punya ukuran-ukuran untuk melihat ini. Sehingga ketika kita memohonkan kita tidak sia-sia. Karena kalau misalnya ya semua dalil kita dibenarkan misalnya, katakanlah 19 saksi dan 19 ahli tersebut. Kalau MK ngomong begitu, ya Anda benar, tetapi tidak cukup signifikan mempengaruhi atau kami tidak diyakinkan bahwa itu mempengaruhi secara keseluruhan, mati kita. Jadi parameternya harusnya dampak menurut Anda? Yang juga menjadi penilaian. Dan itu kualitatif, karena itu memerlukan menurut saya sebuah scientific approach misalnya, pendekatan saintifik ke depan bahwa itu justified. Itu membuat pemilu kita tidak jujur dan adil. Beliau ini kan selalu ngomong soal money politics. Ya kayak kentut aja namanya politik, baunya di mana-mana. Tapi kita nggak tahu sumbernya di mana. Saya minta komentar Pak Palguna kalau begitu. Jadi bagaimana kemudian Pak melihat itu ya tidak ada kejelian di sana kemudian dari para hakim MK dan tidak hanya melihat protolan itu tadi begitu Pak? Iya kan problemnya itu kembali ke tadi itu, ke pertanyaan Refli di awal itu. Memang desain MK ini kalau dalam perselisihan tentang hasil pemilu itu mau jadi apa? Kalau memang mau digerakkan ke arah benar-benar sebagai seperti yang diidealkan tadi itu, menjaga konstitusionalitas pemilu seperti yang juga sudah didalilkan pada waktu tahun 2019. Nah, itu kan nggak cukup hanya dengan kita membicarakan persoalannya dari sudut pandang misalnya kekosongan aturan dan sebagainya. Itu desainnya besar loh itu yang dibutuhkan itu. Karena itu menyangkut perubahan cara berpikir. Bukan hanya perubahan cara berpikir hakimnya, tetapi terutama cara berpikir hakimnya dan cara berpikir pembentuk undang-undangnya. Serta keseluruhan fundamen untuk pemilu itu. Maunya apa gitu dengan keberadaan MK di situ itu. Karena sekali lagi, kalau desain awalnya itu kan kadang berangkat dari asumsi itu tadi. Semua lembaga penyelenggara yang lain itu diberikan kekuatan untuk menangani soal-soal lain. Sehingga ketika di MK, tinggal waktunya sebentar lagi kalau memang masih ada persisian soal hasil, itu last resort-nya dari di MK. Jadi jangan lupa, desain awalnya MK itu adalah last resort gitu loh. Penyelesaian yang di awal itulah yang penting sesungguhnya. Tapi ini kan diterbalik cara berpikirnya. MK-nya itu bukan menjadi ultimum remedium, tetapi menjadi primum remedium gitu loh. Menjadi yang utama. Karena nanti, udahlah di sini dikatakanlah, saya menggunakan bahasa yang agak awam gitu. Di lembaga ini bolehlah kita selesaikan, anggap tidak terbukti dan sebagainya. Toh nanti akan diselesaikan di akhir di MK. Kan itu yang disebut sebagai keranjang sampah tadi itu. Padahal kan desainnya bukan begitu, terbalik cara berpikirnya gitu loh. Jadi, kalau memang kita sekarang mau kembali ke cara berpikir yang terbalik itu dimurnikan ya, memang tidak suka atau tidak suka seperti disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi, kelembagaan yang lain diberikan kekuatan yang lebih kuat. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Ada problem pengisian jabatannya mengikuti prinsip meritokrasi enggak gitu kan. Artinya orang yang punya guts enggak di situ, bukan hanya ketika sudah diberikan kewenangan yang besar tapi dia juga tidak mempunyai keberanian melaksanakan, kan percuma juga. Nah, ada persoalan budaya hukum lalu yang juga tersangkut paut di dalamnya di sana. Jadi ini persoalan besar, Mas Bram, kalau menurut saya. Jadi enggak ya kalau saya mengikuti jalan pikiran Bung Refli tadi, saya setuju saja gitu loh. Tapi ini kan harus ada perubahan yang fundamental. Terutama dalam cara berpikir, bukan dalam cara berpikir hakimnya, tapi cara berpikir dari
pembentuk undang-undang, bahkan desain pemilunya itu sendiri gitu. Berarti artinya kalau dengan menggunakan logika tadi, harusnya para pemohon ini memaksimalkan di laporan-laporan sebelumnya dong Pak, di Bawaslu kemudian, jangan semuanya langsung dikirimkan ke MK begitu? Saya nggak sedang menyoroti pemohon, saya sedang menyoroti sistem pemilu kita. Itu loh. Sehingga pemohon itu justru nanti diringankan. Ini loh, tinggal mengatakan waktu di sana itu, ya artinya yang saya maksudkan itu adalah asumsi bahwa lembaga yang lain itu sudah bekerja memang keras, bekerja keras, dan ternyata memang yang diselesaikan nanti tinggal soal hasil. Jadi bagi pemohon justru ringan gitu loh. Bukan kemudian pemohon dibebani hal-hal yang berat seperti itu. Karena tugas penyelesaian dari soal-soal yang sebelumnya sebelum residu yang ke MK itu harusnya sudah selesai di depan. Kan desainnya seperti itu. Nah, menurut saya desain inilah yang belum maksimal sampai sekarang. Nah, sebagian tadi masalahnya sudah disampaikan oleh Mas Adi Prayitno. Misalnya ada soal kelembagaan yang memerlukan penguatan, tapi menurut saya tadi saya katakan nggak cuma penguatan kewenangan, tapi juga seleksi pengisian jabatannya harus memang membutuhkan orang-orang yang berani untuk berada di situ kan gitu. Tapi kan saya pernah menjadi tim sel di sana. Kita mencoba menyodorkan orang-orang yang ya paling tidak menurut penilaian tim sel misalnya kredibel, tapi kan kemudian seleksinya dari DPR. Ya nggak tahu lah kemudian bagaimana itu memang kewenangannya. Oke, baik. Artinya sejak di proses seleksi prinsip meritokrasi itu memang harus sudah bekerja. Jangan cuma sekedar pertarungan politik. Gitu. Oke, baik. Ini PR-nya besar sekali. Saya minta tanggapan dari Bang Vincent. Dari tadi belum saya tanya ini kemudian. Bang Vincent, jadi menurut Anda itu yang membuat ketidakleluasaan begitu dalam keputusan? Ya, saya pikir memang tadi juga disorot oleh Pak Palguna, ini mengenai ruang pembuktian yang diberikan kepada para pihak sebetulnya. Ya 14 hari itu terus terang itu tidak cukup untuk membuktikan apalagi yang berkaitan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Tapi ini kan hukum acara kita yang ada ya, dan kita berupaya untuk semampu mungkin menghadirkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim. Sekalipun memang ya tadi 14 hari itu sangat tidak cukup, apalagi kalau dalam konteks bukti saja kita hanya diberikan waktu 1 hari gitu ya, dan dibatasin 19 orang. Ini memang problem. Sedangkan kalau kita lihat tadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ini jelas mengatakan bahwa mengenai proses dalam pemilu ini menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi dari pihak terkait dan pihak termohon ini ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Ini menarik. Kalau memang Mahkamah Konstitusi memiliki posisi di mana berwenang memeriksa dan memutus dari proses sampai perolehan hasil pemilu, maka menjadi relevan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi bahwa sepertinya kita harus mengevaluasi berkaitan dengan ruang pembuktian yang diberikan kepada para pihak ini. Nah, ini menarik karena di sana ada pertarungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini mana yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan hakim. Kita hanya diberikan 19 orang, itu pun sudah masuk saksi fakta dan saksi ahli gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya sejak awal kami kuasa hukum Ganjar Mahfud itu ini mendorong satu paradigma yang memang sudah berkembang di Mahkamah Konstitusi itu, yaitu paradigma judicial activism. Nah, ini antara kalau kita lihat tadi komposisi putusan itu, ini ada dua paradigma, judicial activism dan judicial restraint. Antara paradigma konservatif dan paradigma progresif. Nah, kalau kita lihat di dalam argumentasi hakim 5 orang ini, ya kami menganggap bahwa ini sangat konservatif sekali, sangat dogmatis, sangat formalistik dan sangat legalistik. Seharusnya kita membutuhkan satu pemikiran yang progresif terhadap persoalan-persoalan kepemiluan kita, karena memang situasi pemilu 2024 ini terus terang kita harus jujur bahwa bukan situasi yang sama dengan 2019 atau 2014 dan sebelumnya gitu. Itulah kenapa kemudian oleh Mahkamah Konstitusi merasa perlu melakukan satu terobosan, yaitu memanggil
dan meminta keterangan 4 menteri dan 1 DKPP. Termasuk soal tadi PSU di 5 provinsi tadi, betul. Terobosan buat Anda? Sangat terobosan karena terus terang kami dari kuasa hukum Ganjar Mahfud ini bahkan belum yakin bahwa ada dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak yakin? Karena memang belum pernah terjadi dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kita. Kalau Bung Refli tadi kan 4-4, kalau tim Anda sudah memperkirakan berapa? Tentu kalau kami optimis bahwa itu akan menang. Setidak-tidaknya ada 4 hakim yang mendukung dalil kami. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi komposisi tadi, ya Prabowo Gibran ini sebetulnya menang hanya satu suara saja sebetulnya gitu ya. Kalau dilihat dari komposisi, karena kami 3 dan yang menolak atau memenangkan Prabowo Gibran ini kan 5 gitu. Ini tapi terlepas daripada itu, apa yang menjadi catatan dari hakim Mahkamah Konstitusi, terutama dissenting opinion ini benar-benar membuka cakrawala berpikir kita terhadap kepemiluan kita. Ini sangat bagus karena dianggap banyak kekosongan atau banyak kelemahan di dalam undang-undang pemilu kita yang kemudian dianggap dimanfaatkan oleh setiap orang, terutama dalam hal ini adalah penguasa gitu ya. Misalnya berkaitan dengan politisasi bansos itu, ya memang tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang pemilu kita. Makanya kita ini apa yang terjadi di dalam putusan ini, menurut saya kalau kami meskipun ini kalah, tapi kami menganggap kita sudah berjuang dan value yang kita perjuangkan ini berhasil dan ini untuk perbaikan yang sangat penting dalam kepemiluan kita. Ini menarik. Ya. Oke. Ini saya tanyakan ke Bang Fahri kalau begitu. Jadi kalau kemudian tadi salah satu terobosan yang disebut adalah soal PSU itu kemudian bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya setuju ya disampaikan oleh Prof. Palguna tadi ya. Ini berkali-kali kami tegaskan bahwa memang persoalan desain ketatanegaraan kita harus kita kembali ke sana. Kita harus berangkat dulu dari desain hukum tata negara kita sepanjang berkaitan dengan pelembagaan Mahkamah Konstitusi yang diatribusikan dengan salah satu kewenangan menyelesaikan sengketa pilpres atau sengketa pemilu. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena itu tadi diasumsikan. Jadi pelembagaan MK ini diasumsikan sebagai the last resort ya. Jadi memang ini satu pelabuhan terakhir saja untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses yang panjang tadi itu. Kalaupun toh mau dibalik, ya konsepnya mau dibalik seperti kegelisahan Bang Refli tadi, itu kan mempunyai implikasi. Saya ambil contoh. Kalau kita bicara tentang TSM, pertanyaan pentingnya begini, apakah MK itu bisa memutus dengan satu alat bukti yang sifatnya seperti random ya, diputus secara acak gitu loh. Itu nggak bisa. Kalau bicara masalah TSM, masifnya itu, suka dan tidak suka, siap atau tidak, kita harus bicara tentang kuantitas. Banyaknya, berapa banyak itu kira-kira luasan daripada pelanggaran itu gimana? Kalau kita bicara tentang masifnya itu berapa provinsi misalkan yang terkategori sebagai pelanggaran. Itu suka dan tidak suka seperti itu konsepnya. Jadi dengan demikian, kalau ini yang kita mau adopsi dalam kerangka 14 hari, lalu kita mau paksakan untuk MK keluar dari pakem konstitusionalnya, lalu kita mencoba untuk menyamakan seperti praktek peradilan tata negara yang ada di mahkamah di Amerika Serikat, Supreme Court pada waktu itu ya, yang dianggap bahwa misalnya awalnya tidak didesain dengan kewenangan judicial review, lalu pada akhirnya hakim menciptakan kewenangan itu tidak bisa sama seperti itu. Karena judicial review untuk Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat atau Supreme Court itu untuk melakukan tafsir terhadap undang-undang dasar, itu beda ketika penyelesaian sengketa untuk pilpres seperti ini itu mempunyai implikasi pembuktian yang sangat sulit. Karena kenapa? Itu tadi dari aspek waktu itu tidak cukup. Makanya desainnya itu harus tidak asimetris seperti ini. Karena kalau itu yang mau dipaksakan maka tetap asimetris. Di satu sisi kita atribusikan kewenangan itu secara sepihak oleh MK melalui tafsir-tafsir konstitusionalnya, tapi mempunyai implikasi bagaimana nanti dia bekerja dalam kerangka waktu yang sangat terbatas itu. Terutama yang seperti yang tadi yang disampaikan Bang Refli itu. Untuk aspek sebaran itu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu sangat sulit. Karena bagaimana mendatangkan manusia sebanyak mungkin, alat bukti yang datangkan sebanyak mungkin, tidak mungkin satu pelanggaran yang sifatnya sangat masif, lalu cuma hanya 5 kilogram, satu karung beras 5 kilogram,
secara demonstratif kita perlihatkan dan yakinkan hakim bahwa ada pelanggaran di satu kabupaten atau satu provinsi. Itu sangat tidak mungkin, sangat tidak kompatibel. Karena waktunya sangat pendek. Nah, itu kendala-kendala teknis yang kira-kira ke depannya harus dipikirkan kembali bahwa desain hukum tata negara kita ya berkaitan dengan pelembagaan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilpres ini seperti apa idealnya. Itu PR kita ke depannya. Makanya kami sangat apresiasi dengan rekomendasi putusan MK tadi itu untuk harus kita jadikan sebagai clue agar barangkali perubahan undang-undang ke depan itu dipertimbangkan secara serius. Saya ke Bang Adi kalau begitu. Jadi ini kalau PR-nya 5 tahun ke depan kita akan menghadapi lagi, kira-kira selesai nggak Bang? Secara politiknya? Saya termasuk yang sebenarnya pesimis ya terkait dengan putusan MK, sekalipun ada dissenting opinion per hari ini. Karena kalau kita mengacu pada korespondensi historis dari sengketa hasil pemilu yang lainnya itu kan tausiah-tausiah kayak gini kan sering terulang ya. Yang ingin saya katakan adalah saya khawatir bahwa rumus dasar untuk memenangkan Pilpres itu selalu dipakai oleh semua paslon. Menang dengan cara apapun, sekalipun itu curang, ketimbang kalah dengan cara terhormat. Saya khawatir itu mazhabnya, Pak. Kenapa? Karena setiap sengketa, dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran pemilu, baik di pilkada ataupun pilpres dan pileg, ini agak rumit untuk dibuktikan. Nah yang kedua, inilah distrust kita. Kita misalnya berupaya untuk memperkuat institusi-institusi kenegaraan kita yang terkait dengan kepemiluan kita. Masyarakat kita nggak maksimal tingkat kepercayaannya pada KPU. Banyak hutang dan balas budi di situ, Pak. Karena proses rekrutmennya. Begitupun dengan Bawaslu. Kita tidak bisa berharap apapun. Betul. Sekalipun kita selalu ngomong perlu diperkuat model rekrutmennya supaya tidak diamputasi bagaimana mereka itu diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik. Tapi dalam praktiknya, selama kekuasaan politik itu bisa masuk ke relung-relung institusi-institusi politik itu, maka sepanjang itu juga sulit untuk tidak bisa diintervensi. Bahkan lembaga-lembaga politik yang saat ini kita percaya kredibel sekalipun, juga tidak dipercaya oleh publik kita. Bahkan institusi-institusi yang nggak ada kaitannya dengan politik sekalipun, yang disebut dengan aparatus kekuasaan itu, juga publik tidak percaya. Berarti masih panjang banget dong. Cukup panjang, Pak. Pada akhirnya apa? Kuncinya hanya di elit. Mau tidak kalau dia punya kemewahan, punya akses terhadap kekuasaan, tidak menggunakan segala-galanya untuk menang. Itu aja. Saya khawatir ini teriak karena tidak mampu mengakses melakukan itu. Itu aja, Pak. Baik. Saya khawatir itu. 1 dan 3 teriak, mungkin karena nggak bisa mengakses kekuasaan. Kalau suatu waktu 3 dan 1 ini berkuasa, punya akses, punya kemewahan untuk memenangkan pertarungan, sekalipun itu gampang dilakukan, tapi kalau itu melanggar etik, kira-kira bisa nggak ditolak godaan itu? Kan itu aja pertanyaannya. Baik. Insya Allah. Dan nanti setelah jeda saya akan tanyakan tanggapan mahasiswa bagaimana terkait dengan isu ini dan juga apa soal kepercayaan. Apakah sama seperti yang dikatakan Mas Adi? Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show dan pada segmen ini saya akan persilakan kepada teman-teman mahasiswa dari BEM Universitas Podomoro untuk bertanya kepada narasumber yang sudah hadir. Ini sudah ada 2 mahasiswa, pertama Stella dan juga William. Saya persilakan pertama. Halo, selamat malam. Nama saya Stella Natania. Saya dari kampus Podomoro University. Saya dari anggota BEM di bagian personal development atau pengembangan diri. Izin bertanya, menurut Bapak-Bapak sekalian, apakah pengimplementasian prosedur hukum itu dalam memutuskan putusan itu sudah sesuai dengan prosedur di MK? Terima kasih Stella. Silakan kepada William. Ya, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya William Jonathan sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dari Podomoro University. Izin menanyakan kepada Bapak-Bapak sekalian, kira-kira dengan keputusan MK pada hari ini, apakah itu akan memberikan arahan baru ke depannya terkait interpretasi hukum kita terhadap konstitusi di Pilpres mendatang? Cukup sekian. Terima kasih. Belum minta tepuk tangan untuk teman-teman. Ada Stella Natania dan juga William Jonathan. Saya akan langsung persilakan, tapi saya ingin ke Bang Vincent terlebih dahulu untuk menjawab 2 pertanyaan itu, Bang. Singkat saja.
Oke, kalau pertanyaan tadi, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada? Kurang lebih seperti itu ya. Hakim memutus PHPU Pilpres 2024 ini. Kalau dari pandangan kami, tentu kami lebih sependapat dengan dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Dan memang dalam sejarah PHPU Pilpres kita ini belum pernah terjadi berkaitan dengan dissenting opinion. Nah, kalau kita berbasis pada apakah itu sesuai aturan atau tidak sesuai aturan, tentu di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki banyak paradigma ya. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada paradigma yang judicial activism dan ada paradigma yang judicial restraint. Nah, ini tergantung hakimnya mau menerapkan yang mana paradigma, apakah hanya sebatas pada dogmatis, formalistik, legalistik. Nah, ini tergantung pada hakimnya itu sendiri. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa pertanyaan? Ke depan, Pilpres ke depan. Apakah yang terjadi hari ini bisa diimplementasikan? Tentu dengan adanya dissenting opinion, maka kita punya harapan baru terhadap arah pembaruan hukum ke depan, terutama dalam pembaruan kepemiluan kita. Ini menarik ya, apa yang telah disorotin oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi itu untuk merubah tatanan kepemiluan kita dan juga tatanan fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ini penting dan saya pikir kita punya optimisme melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini telah dicatat oleh sejarah kita dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik bagi negeri ini. Oke, baik. Saya ke Bang Fahri kalau begitu. Tanggapannya, Bang? Iya, yang pertama bahwa prinsip kita dalam berhukum ya, apalagi untuk melihat satu putusan atau produk putusan lembaga peradilan, ada satu prinsip yang harus kita pegang bersama bahwa putusan hakim harus dianggap benar, gitu ya. Artinya terlepas dari putusan itu keliru atau ada satu kekeliruan bawaan atau cacat bawaan itu persoalan lain. Tapi pada hakikatnya putusan hakim itu harus dipandang benar. Ya, itu pertama. Yang kedua bahwa terkait dengan putusan ini punya manfaat untuk Pilpres 2029. Nah, kalau putusan yang tadi ya, kalau kita baca secara baik-baik, putusan 1 dan 2 itu ada satu semacam cita-cita hukum, katakanlah semacam ius constituendum. Ya, jadi MK itu mengirimkan satu pesan hukum untuk nantinya dilakukan satu mendesain atau meredesain kembali satu pesan-pesan hukum yang sudah diberikan oleh MK itu sepanjang menyangkut dengan misalnya pengaturan bansos, ya kan, apakah timingnya seperti apa, waktunya bagaimana, itu kira-kira tadi kan pesannya seperti itu. Yang kedua mengenai Bawaslu harus seperti apa, KPU harus bagaimana dan seterusnya, itu soal-soal yang sebenarnya telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi atau semacam guidance bagi pembentuk undang-undang untuk nanti Anda mengatur ini agar ke depannya persoalan seperti ini seperti yang disampaikan oleh Bang Adi tadi tidak lagi terulang ya, tausiah-tausiah seperti ini tidak lagi terulang menjadi satu tausiah musiman pada setiap 5 tahun sekali kira-kira. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi tentunya punya manfaat ke pemilu 2029 seperti itu. Itu yang saya baca dari putusan MK seperti itu. Baik, Bang Refli, jadi bisa diimplementasikan atau tidak kemudian, Bang? Nggak bisa menurut saya. Ya. Saya termasuk orang pesimis ya. Ini kan bukan hanya persoalan Mahkamah Konstitusi saja, tetapi permasalahan kita semua, terutama elit politik, mau tidak kita punya komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, luber dan jurdil. Dan ini harus mulai, kalau kita bicara cycle pemilu, mulai dari persiapan pranata hukum pemilunya. Saya mengatakan banyak pranata hukum pemilu yang sudah tidak imbang ya. Terlepas mungkin pro dan kontra, saya melihat misalnya presidensial threshold kan. Gara-gara threshold kemarin itu calon kan hampir saja tidak bisa lebih dari 3 kan. Padahal kalau kita misalnya calon cuma 2 saja head to head itu kan kalau memang terjadi secara alamiah tidak masalah. Tapi kalau dikebiri kan susah. Ada banyak aturan yang misalnya dari awal kita tahu bahwa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan misalnya istana, nggak bisa diproses oleh Bawaslu. Bagaimana cara memprosesnya? Akhirnya ya balik-balik ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi lemparkan lagi kepada hulunya pembentukan peraturan perundang-undangannya. Jadi misalnya kita mau menghilangkan money politics misalnya. Berat kalau tidak ada komitmen. Karena selalu ada celah.
larangan money politik itu pada saat kampanye. Berarti sebelum kampanye dan setelah kampanye boleh dong. Dan ternyata itu dilegitimasi oleh MK sekarang kan. Baik. Katanya kalau sebelum kampanye nggak ada aturannya, setelah kampanye nggak ada aturannya. Karena itu Agus Miftah dan lain sebagainya lepas. Kosongnya di situ ya. Iya. Saya juga akan minta tanggapan tidak dari... mau go forward sebenarnya. Baik. Saya akan minta tanggapan Pak Palguna. Jadi artinya apa yang ada hari ini, apa yang kemudian rekomendasi hari ini, bagaimana, apakah kemudian itu bisa, Pak Palguna, kita terapkan di 2029? Terima kasih. Persoalannya bukan soal bisa atau tidak. Yaitu saya lagi-lagi kali ini setuju dengan Refli. Kita memang punya political will apa enggak sih untuk membuat pemilu yang demokratis gitu kan, yang sesuai dengan desain yang dicita-cita idealkan oleh konstitusi kita kan gitu. Mau membangun Indonesia sebagai constitutional democratic state gitu, tapi paling enggak mulai dari pemilu yang benar-benar demokratis lah gitu. Nah kan itu yang belum terjawab. Saya dari tadi ada ingin menyoroti satu hal gini loh, mungkin kalau dengan Refli barangkali saya lupa, kayaknya pernah deh kita berdiskusi. Cara berpikir kita yang terlalu rule based itu juga menjadi persoalan loh. Mungkin kita perlu berpikir dengan principle based ya, bernalar berdasarkan asas gitu loh. Kalau asasnya mengatakan bahwa ini tidak benar, ya jangan aturannya itu walaupun aturannya itu kemudian terdapat bolong, tapi kalau secara prinsipal itu merupakan suatu keliru, kita harus berani mengatakan keliru. Nah, cara berpikir itu mestinya tidak hanya ada pada hakim, tapi buat seorang yang bernalar, setiap orang yang bernalar secara hukum dalam konteks ini dalam hukum kepemiluan kita, mestinya itu juga baru kita bisa berpikir tentang pemilu yang demokratis. Kalau cara berpikir kita melulu hanya rule based, saya kira kita akan berputar-putar tetap dalam masalah seperti ini sampai kapanpun. Walaupun MK membuat tausiah berkali-kali, ya akan tetap terjadi. Itu yang yang menurut saya penting juga untuk kita garis bawahi. Begitu Mas Bram. Baik, Mas Adi terakhir. Jadi pembuat undang-undangnya ini pakai perspektif yang mana? Kalau menurut Pak Palguna tadi, azas atau kemudian rule based atau principle based? Ya tergantung posisinya cara menjawabnya. Bagi kubu pemenang ini tentu sesuai dengan rule, tapi bagi yang kalah ini tidak sesuai dengan rule. Karena MK itu hanya menjadi mahkamah kalkulator. Kan gitu aja ceritanya Pak. Jadi sebagus apapun argumen-argumen yang disampaikan oleh hakim MK, sepanjang itu juga akan ditolak. Apalagi ada 3 hakim yang menyatakan berbeda sikapnya. Ini kan menebalkan bahwa hasil Pilpres di 2024 ini tidak baik-baik saja. Ada luka, ada cacat yang menjadi noda, siapapun yang menang jadi presiden, siapapun yang menang jadi pileg, ini adalah hasil dari dugaan-dugaan yang disebut dengan ada indikasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya khawatir olok-olok ini akan panjang. Saya ingat persis ketika 2014, 2019, ketika Prabowo kalah sebagai kandidat presiden, kan pendukungnya mengolok-olok bahwa Jokowi itu dihasilkan dari proses politik yang itu dilakukan secara curang. Bahkan 2019 juga. Tapi sayangnya olok-olok itu nggak berlangsung lama. Karena Prabowo langsung berkoalisi dengan Pak Jokowi. Jadi ini secara tidak langsung mengamini bahwa Jokowi hasil Pilpres 2019 juga dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Saya khawatir orang yang mengolok-olok hasil pemilu di 2024 tak butuh waktu lama untuk menjadi bagian di dalamnya. Jadi cemooh, caci maki, kritik keras itu hilang dan sirna. Hanya dibarter dengan konsesi kekuasaan yang sesaat. Saya khawatir Pak. Berarti artinya kita harus melihat itu ke depan. Kalau kesini, insya Allah enggak. Kita akan lihat beberapa hari ke depan. Saya janji di depan Adi Prayitno aja deh kalau dia pada curiga. Tapi Anda, kubu Anda? Itu kan Anda, kubu Anda? Saya. Baik. Baik, setelah jeda kami akan tampilkan komika untuk melihat bagaimana kemudian dari perspektif stand up comedian. Kita akan jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Gila, di Political Show kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan Abang Fahri Bamit, perwakilan dari tim Prabowo Gibran. Dari tim Presiden Wakil Presiden 2004 ya? 2024. Betul. Jadi saya sejujurnya cukup salut sama
Pak Prabowo ini. Karena menurut saya ini adalah tahunnya Pak Prabowo. Beliau menang Pilpres 1 putaran, berhasil juga menang gugatan MK, cuman kalah dalam menjaga demokrasi kayaknya Pak ya. Iya, kayaknya kalahnya di situ. Cuma nggak apa-apa, karena kita kedatangan tamu yang lebih luar biasa lagi, itu ada Abang Refli Harun, perwakilan dari Timnas Amin. Yang saya ingat dari Timnas Amin, coba tolong tepuk tangan ya. Iya, kayaknya bukan gimana-gimana Bang, kayaknya di sini cuma mau tepuk tangan buat yang menang aja Bang. Bukan pilihan saya. Iya, salahin orang-orang ini jangan saya. Tapi yang saya ingat dari Timnas Amin itu ya, katanya ketika ingin datang ke sidang MK itu katanya pengen bawa 1000 pengacara. Tapi mohon maaf nih, saya nonton kayaknya nggak nyampe 10 yang datang nih Bang. Iya, kemana 90 lainnya? Apa diculik sebelah apa gimana nih? Oh nggak boleh masuk. Oh nggak boleh masuk. Tapi jangan-jangan deh, jangan-jangan itu alasannya kenapa banyak gugatan Timnas Amin yang ditolak MK. Karena mungkin pengacaranya kurang banyak. Bayangin kalau beneran ada 1000 pengacara yang datang. Itu saya yakin MK pasti bakal sumpek. Bakal sumpek banget tuh, rame, penuh gitu. Tapi dari semua itu ya, menurut saya cukup salut dengan Timnas Amin ini. Karena menurut saya Timnas Amin ini mirip dengan Timnas Indonesia. Sama-sama punya pemimpin yang bagus, sama-sama punya tim yang solid. Cuma bedanya kalau Timnas Indonesia habis menang, kalau Timnas Amin habis kalah. Ya lumayan. Ya, saran dari saya nih buat Timnas Amin ya, daripada bawa 1000 pengacara, mending bawa Sintayong deh. Ya, dan sekarang kan hari ini itu hasilnya keluar tuh, sidang MK putusannya memenangkan Prabowo Gibran. Dan saya nggak kaget, karena menurut saya itu nggak aneh. Justru menurut saya yang aneh itu adalah orang-orang yang masih berharap MK bakal mengabulkan permintaan mereka. Itu menurut saya yang aneh. Maksudnya ya lihat aja yang meloloskan Gibran untuk masuk ke pemilu kan MK. Kok masih percaya? Itu kan. Itu ibaratnya kayak kalian dengar Manchester United bilang tahun ini bakal juara. Jangan dipercaya itu, jangan dipercaya. Karena ya banyak hal yang aneh lah. Salah satu yang aneh itu adalah ada salah satu hakim yang bilang kalau pencalonan Gibran itu bukan tindakan nepotisme Jokowi. Banyak yang marah tuh. Kok bisa begitu? Menurut saya itu juga nggak aneh. Orang-orang ini mungkin lupa kalau ini Indonesia. Iya. Orang tua masukin anak buat kerja itu biasa. Nggak usah terlalu dilebihin deh. Ordal itu ya budaya kita teman-teman. Iya, orang dalam, mau masuk PNS harus ada orang dalam. Mau masuk karyawan BUMN harus ada orang dalam. Bahkan mau jadi orang dalam aja harus ada orang dalam loh. Itu budaya kita, jadi nggak usah dianggap pusing, nggak usah dianggap ribet. Udah terima aja. Dan ternyata ya saya juga baru sadar Pilpres ini tuh efeknya banyak banget. Salah satu efeknya itu adalah ke ekonomi juga. Saya baru baca berita tadi kalau ketika saham IHSG lagi turun, lagi loyo, ada suatu anomali, yaitu adalah saham-saham dari circle-nya Prabowo Gibran justru malah cuan sebelum putusan pemilu di MK. Nah, sebelum putusan. Sudah tahu hasilnya berarti? Udah cuan. Itu masalahnya, sebelum putusan udah cuan. Gimana habis putusan ini? Ini pasti cuan banget. Gimana pas udah pelantikan nanti? Makin cuan lagi. Gimana pas ntar minta 3 periode? Makin cuan lagi pasti. Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing. Dan dari sini saya juga ngambil kesimpulan gitu. Karena ternyata ya, saya baru sadar cara buat kaya itu bukan beli rumah. Bukan beli emas, tapi gabung circle penguasa teman-teman. Ya, itu cara cuan paling cepat. Terima kasih, saya Duto Triaji. Sampai jumpa. Oke, dan dengan stand up comedy dari Duto tadi, ini juga menutup Political Show. Saya akan ucapkan terima kasih pada para narasumber. Ada Bang Refli dari tim hukum Anies Mohaimin, kemudian ada Bang Vincent dari tim hukum Ganjar Mahfud, Bang Fahri Bahmid dari pembela Prabowo Gibran, dan juga Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kita akan berjumpa pada minggu depan dengan tema yang lainnya lagi. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.